Saat ini, pendidikan berasrama sudah mengalami banyak perkembangan dan juga kehidupan keasramaan dianggap sebagai salah satu alternatif untuk melatih karakter anak agar menjadi lebih mandiri, disiplin, dan melatih kepekaan anak terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di luar dirinya. Itulah alasan orang tuaku menempatkanku di asrama, agar karakterku terbentuk menjadi orang yang mandiri dan disiplin. Perkenalkan, namaku Meldi. Kisah ini aku alami pada rentang waktu di tahun 2012 hingga tahun 2017 di sebuah asrama yang berada di Sulawesi Tengah. Saat itu, aku masih duduk di bangku SMP, namun aku tidak seperti murid-murid lainnya. Ya, aku tidak naik kelas sebanyak 2 kali, sehingga aku menempuh jenjang SMP selama 5 tahun lamanya. Sebenarnya, itu semua bukan berarti aku bukan anak yang pintar. Namun, itu dikarenakan karena katanya aku suka melawan perintah guru yang ada di sekolah. Ya, menurutku, semua pelajaran yang diberikan sifatnya semua hanya hafalan. Akan tetapi, jarang ada yang mengerti mengenai pelajaran tersebut. Itulah aku, dengan jiwa idealismeku yang begitu tinggi membuat semua guru seolah-olah sangat membenciku. Begitulah sekilas kisah mengenai diriku di asrama ini. Bila digambarkan, aku pun sempat dicap sebagai siswa yang paling senior kala itu. Selain gelarku yang paling senior, dan tentunya aku juga adalah siswa yang paling banyak mengalami peristiwa horor di asrama ini. Pengalamanku dimulai pada saat hari pertama aku memasuki sekolah berasrama setara SMP untuk beberapa tahun ke depan. Asramaku ini menerima berbagai murid dari berbagai daerah dengan beragam suku bangsa dan agama. Suasana saat itu sangatlah ramai dengan mobil-mobil dari para orang tua siswa yang memenuhi seluruh lapangan yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Aku tidak datang bersekolah di sini sendirian. Kala itu, aku ditemani saudaraku yang bernama Antonius. Dan kami pun telah membooking kamar asrama yang sama. Setelah mendapatkan kamar, aku pun mulai membersihkan dan menyimpan barang-barang yang berada di koper. Aku letakkan di lemari. Setelah seluruh pakaian aku rapikan, lanjutlah aku mulai berbaur dengan teman-temanku. Ya, teman-teman di kamar ini berjumlah kurang lebih 10 orang. Tidur dengan kasur tingkat yang berjumlah 5, perkenalanku pun terjadi. Aku, Meldi, yang akan mengisi ranjang bawah pertama, dengan Antonius yang akan mengisi ranjang atas. Kemudian obrolan seru pun terjadi di antara kami dengan saling menceritakan latar belakang dan asal tempat kami. Tak terasa, obrolan kami seputaran serunya berkenalan dan bercerita tentang kehidupan kami sebelum masuk ke asrama ini, membuat malam semakin larut. Saat aku tengok, kala itu jam telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Pada detik itu, semua masih terasa menyenangkan. Tak satu pun dari kami yang akan berpikir jika akan terjadi hal yang tidak menyenangkan. Setelah beberapa menit kami berbincang, kami semua pun akhirnya memutuskan untuk pergi tidur karena takut jika besok akanlah saat ada aktivitas penyambutan siswa baru. Karena ini adalah malam pertama perkenalan, kami pun memutuskan untuk menurunkan seluruh kasur kami dari ranjang ke permukaan lantai yang dihadapkan ke ranjang. Lalu kami semua tidur berdampingan di lantai. Kalau kata salah satu temanku yang bernama Bayu, semua ini kami lakukan agar kita semua solid ke depannya. Untungnya, pada titik ini kita masih bebas. Penjaga asrama yang merupakan kakak kelas 3 masih belum sepenuhnya mendisiplinkan apapun di hari pertama ini. Sebagai gambaran, kasur kami dekat dengan jendela kamar yang menghadap ke lorong lantai. Meskipun kami sudah berada di atas kasur kami masing-masing, namun kami kala itu tidak langsung tidur. Masih ada sedikit obrolan di antara kami hingga pada akhirnya aku sendiri yang tak sadar tertidur padahal masih dalam obrolan. Srek.
Sebuah gesekan terdengar kencang di telingaku. Seketika itu pula aku terbangun dari tidurku. Kala itu waktu menunjukkan pukul 3:30. Tentu saja, aku yang kala itu masih mengantuk, tidak begitu berniat untuk mencari sumber suara barusan. Akan tetapi, saat aku memalingkan mataku ke arah samping, tepatnya ke arah Angga, salah satu temanku, kulihat kala itu Angga masih duduk di kasurnya dan belum tertidur, sementara teman-teman kamar kami yang lain sudah terlelap. Kuperhatikan matanya kala itu melotot tajam, namun sepertinya kosong dan tubuhnya pun tampak berkeringat dingin. Angga, Gak, kamu kenapa? Dia tidak bergeming sama sekali, bahkan tampak seperti tak mendengar suaraku. Karena mataku yang masih dalam keadaan mengantuk itu, kubiarkanlah Angga seperti itu dan lalu ku tinggal tidur. Meldi, bangun Mel, sahut saudaraku yang bernama Antonius itu sambil menggoyang-goyangkan tubuhku hingga membuatku akhirnya terbangun kembali. Kulihat, kala itu jam sudah menunjukkan pukul 4:30 dini hari. Kemudian, aku pun melihat Antonius yang tampak panik. Aku yang penasaran pun melihat teman-teman yang lain. Mereka kala itu sudah duduk melingkari aku dan Angga dengan ekspresi yang panik serta khawatir. Aku melihat Angga. Dia masih dalam posisi yang sama seperti tadi saat aku terbangun 1 jam yang lalu pada pukul 3:30. Astaga, Angga, kamu kenapa? Tanyaku terkejut hingga saat itu mencoba menjauh darinya. Bedanya dari saat aku memergokinya jam 3:30 tadi adalah Angga yang sekarang tampak lebih pucat. Seluruh badannya basah dengan keringat seperti baru saja seolah-olah diguyur oleh air. Dan yang lebih mengerikan lagi, matanya sudah tampak merah. Ya, karena mungkin saja ia berada dalam posisi yang sama dalam semalaman ini. Dan karena kami sadar jika ini sudah bukanlah kapasitas kami, akhirnya aku dan teman-temanku memutuskan untuk memanggil penjaga asrama yang merupakan kakak kelas 3. Mendapati hal itu, langsung saja penjaga asrama itu datang bersama seorang kakek-kakek yang terlihat langsung bergegas menangani Angga saat itu. Ya, kakek itu bernama kakek Dadang. Beliau seperti penjaga tetap asrama ini. Ia pun kemudian membacakan ayat-ayat keagamaan beserta kitab-kitabnya yang aku ketahui. Perlu diketahui, aku dan saudaraku Antonius ini adalah seorang non-muslim. Sedangkan temanku Angga ini dan penjaga asrama serta kakek-kakek tersebut adalah seorang muslim. Saat itu Angga yang tengah dibacakan ayat-ayat dari Al-Quran tersebut pun perlahan mulai menutup matanya, lalu tertidur begitu saja. Kakek Dadang kala itu langsung menyuruh teman-temanku yang muslim untuk segera menunaikan ibadah sholat subuh, sedangkan aku dan saudaraku Antonius disuruh untuk menjaga Angga. Keesokan sorenya, Angga pun lalu bercerita ke seisi kamar dengan salah satu penjaga asrama ini yang memang sedang sengaja mampir ke kamarku. Jadi gini Mel, sebelum kamu bangun dan anak-anak masih tidur, saat itu aku kan belum bisa tidur ya. Nah, aku liatin aja tuh jendela kamar sambil menunggu kantuk. Tak lama kemudian, aku kayak lihat sesuatu lewat di lorong itu dengan cepat sekali, seolah-olah seperti terbang. Nah, saat lewat, itu bentuknya tuh masih nggak jelas gitu. Nah, aku yang masih penasaran tetap terus memandang ke arah jendela itu. Dan ternyata sosok tadi itu balik lagi. Tapi kali ini jalannya mundur dengan menghadap ke depan, namun matanya kala itu melirik ke arahku. Ucap Angga menjelaskan dengan tubuh bergetar dan mata yang berkaca-kaca. Kami semua pun dibuat diam, namun kakak kelas 3 yang berada di kamar kami saat itu tampak serius mendengarkan tanpa sekalipun menyangkal, seolah ia memang sudah terbiasa dengan cerita-cerita seperti itu di sini. Bentuknya itu rambutnya putih semua dan acak-acakan, panjang sekali. Kulitnya pucat dan memakai kebaya zaman dulu yang berwarna kuning tapi terlihat sudah lusuh dan seperti ada bercak darah. Nah, yang bikin aku shock dan akhirnya kehilangan kesadaran adalah ketika aku mulai melihat wajahnya. Ya,
Wajahnya hancur, nyaris tidak berbentuk. Lanjut Angga lagi. Kami semua pun diam ketakutan dan mulai gemetar mendengarnya. Ya, itu adalah sosok yang terlalu menyeramkan untuk kami bayangkan. Kemudian kakak kelas 3 yang bernama Rais ini pun akhirnya membuka mulut tentang hal itu. Kakak tahu kok siapa sosok makhluk yang dimaksud Angga. Nantinya juga bakal kakak jelasin ke kalian. Tapi sekarang kalian gak usah khawatir. Anggap saja itu sebagai bentuk peringatan untuk tidur lebih awal, tidak begadang. Nanti kakak juga akan coba bicarakan hal ini sama kakek Dadang ya, ucap Kak Rais kala itu. Mendengarkan penjelasan Kak Rais, kami semua pun mengangguk dan menuruti semua perintahnya. Kak Rais itu pun keluar dengan ucapan, "Oh iya, asrama ini kan gedung tua, jadi jangan kaget. Jika kalian melihat sesuatu hal-hal yang aneh, jangan panik. Bagi yang muslim, banyak-banyak istighfar, membaca doa dan surah-surah di Al-Quran yang kalian ketahui. Dan bagi yang non-muslim, bacalah doa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Ingat, jangan sekali-kali kalian melamun termenung sendirian. Banyakin ngobrol aja sesama teman, oke?" Ucapnya sambil berlalu pergi. Mendengarkan hal itu, seluruh teman-temanku pun sempat terlihat agak panik. Banyak dari mereka saat itu segera ingin pindah saja dari asrama tersebut, termasuk Antonius yang merupakan saudaraku pun sepertinya ia mulai tak nyaman dengan situasi yang kami alami saat ini. Akan tetapi, semua itu hanyalah pemikiran sesaat dari kami para murid baru. Seiring berjalannya waktu, mental kami pun lebih kuat ketika kami menghadapi hal-hal yang berbau mistis. Di keesokan harinya, kegiatan di asramaku dimulai dari pukul 4:30 pagi. Siswa muslim menunaikan kewajiban ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan hafalan Al-Quran. Setelah hafalan, siswa pun mulai diperkenankan untuk mempersiapkan diri berangkat sekolah. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran di kelas, pukul 6.15 siswa dianjurkan untuk sarapan pagi yang sudah disiapkan pihak asrama. Siswa bersekolah kurang lebih mulai pukul 7 pagi sampai dengan jam setengah 3 sore. Selesai kegiatan sekolah, siswa pun diberi waktu yang luang sampai jam makan malam. Nah, dalam waktu luang ini biasanya dipergunakan untuk mendalami hobi yang kami miliki, mengeksplorasikan bakat dan bersantai bersama antara siswa satu dengan yang lain. Ketika jam makan malam selesai, siswa pun mengikuti kegiatan tahsin berdasarkan level kemampuan dan berdoa bersama, sedangkan siswa non-muslim melakukan persiapan untuk belajar mandiri. Itu adalah kegiatan rutin yang aku jalani di asrama ini setiap harinya. Tanpa terasa, 1 bulan sudah aku menjalani kehidupan di dalam asrama ini. Dan di rentang waktu tersebut, aku pun tidak mengalami hal-hal yang ganjil karena aku sangat menghindari aktivitas di malam hari. Hingga pada suatu ketika, di malam itu aku merasakan perutku melilit tak karuan yang mengharuskan aku harus segera pergi ke kamar mandi. Sebenarnya, hati kecilku mengatakan agar aku mengurungkan niatku itu. Akan tetapi sakit di perutku ini sepertinya sudah tidak tertahankan lagi. Segera saja aku beranjak dari kasurku menuju kamar mandi. Saat itu Antonius bertanya, "Mel, mau kemana?" "Mau ke WC sebentar, perutku sakit," terangku. "Makan apa kau tadi?" tanya Antonius kembali. "Makan bakso, mungkin sambalnya kebanyakan," jawabku lagi. Aku pun lalu segera pergi meninggalkan Antonius yang masih berbaring di kasurnya. Sebenarnya sempat tadi aku berpikir untuk minta diantarkan olehnya, akan tetapi di sini aku malu ya, karena aku selalu bercerita kepada Antonius bahwa aku adalah anak yang pemberani. Untuk menuju arah kamar mandi, aku harus melewati sebuah lorong yang menuju kamar mandi yang posisinya ada di ujung lorong itu. Jujur, saat malam hari, aura di asramaku ini memang terasa cukup berbeda ya. Waktu terasa berjalan cukup lambat, sunyi dan hening menyelimuti suasana malam itu. Tak terasa, aku pun sudah berada di dalam kamar mandi. Kamar mandi di asramaku ini terbagi dari beberapa bilik kamar WC. Kulihat saat itu, kamar mandi dalam keadaan kosong semua karena kedapatan semua pintu biliknya dalam keadaan terbuka.
Dan seperti biasanya aku pun selalu memeriksa ketersediaan air kala itu, dan bagusnya keran saat itu masih mengeluarkan air dengan deras. Jadi masih banyak ketersediaan air di toren asrama. Disinilah kejadian aneh mulai kurasakan. Ya, tepat pada saat aku tengah melaksanakan hajat besarku, tiba-tiba saja ada suara ketukan pintu di bilik WC yang berada tepat di depanku. Ketukan itu membuatku terkejut, padahal aku sangat yakin saat itu kamar mandi di sana dalam keadaan kosong. Tok tok tok, tok tok tok. Suara itu terdengar lagi. Padahal aku yakin sekali saat pertama kali aku masuk, semua pintu bilik dalam keadaan terbuka dan aku tidak mendengar suara apapun setelah aku berada di dalam bilik. Sempat aku berpikir kala itu, apakah ada yang iseng menjahiliku? Entahlah, yang pasti aku pun menyegerakan hajatku saat itu, dan ketika hajatku selesai keluar dari bilik WC, aku melihat ada satu pintu bilik WC yang tertutup. Karena didorong rasa penasaran, aku pun segera mencoba untuk mendekati bilik tersebut. Seketika, aku mendengar suara batuk yang cukup berat dari dalam bilik tersebut. Suara batuk itu seperti keluar dari mulut seorang wanita yang usianya cukup tua. Tak berselang berapa lama, aku pun kembali dikejutkan oleh suara yang sangat memekakan telingaku. Ya, suara yang keluar dari cakaran kuku pada pintu bilik WC. Suara cakaran itu sungguh mengerikan. Aku tak bisa membayangkan tangan manusia mana yang begitu kuat sehingga bisa menimbulkan suara yang begitu keras. Di sini aku pun langsung tersadar dan yakin jika ini bukanlah ulah kejahilan dari salah satu siswa penghuni asrama ini. Aku pun langsung berlari meninggalkan kamar mandi asrama. Di lorong, saat keluar dari pintu kamar mandi, aku yang sudah menjauh dari tempat itu sempat menoleh lagi ke belakang dan astaga, terlihat dengan jelas kala itu sosok makhluk mengerikan dengan rambut putihnya acak-acakan, mengenakan kebaya berwarna kuning yang lusuh serta terdapat bercak merah darah, disertai dengan wajah yang sudah hancur tak karuan. Aku yakin ini adalah sosok makhluk yang kemarin sudah dilihat temanku yang bernama Angga. Untungnya, aku pun tidak pingsan saat itu. Mungkin dikarenakan posisiku yang sedang berlari, sehingga pikiranku tidak terlalu fokus pada sosok makhluk tersebut. Langsung saja kubuka pintu kamar asrama, lalu kututup dengan cara membanting sekeras-kerasnya pintu tersebut. Dan suara bantingan pintu itu hampir membangunkan seluruh penghuni kamar, tak terkecuali Antonius. "Mel, ada apa sih?" tanya Antonius. Gak ada apa-apa. Udah, tidur aja lagi. Tidur, jawabku singkat sambil menutup seluruh tubuhku dengan selimut yang ada di atas kasur. Itu adalah pengalaman pertamaku melihat langsung sosok penghuni asrama ini, dan peristiwa itu adalah gerbang di mana aku akan mengalami peristiwa-peristiwa mengerikan lainnya di dalam asrama ini. Tentunya aku tak bisa menceritakan semuanya, akan tetapi aku akan mencoba menggambarkan bagaimana eksistensi penghuni tak kasat mata dalam asrama ini. Kejadian berikutnya yaitu saat memasuki tahun kedua. Saat itu kami sudah selesai makan malam, dan selanjutnya bagi siswa yang muslim mengikuti kegiatan tahsin, sedangkan aku bersama siswa yang non-muslim melakukan persiapan untuk belajar mandiri. Malam itu, kegiatan kami pun dipindahkan ke lantai 3 karena ruangan yang biasa kami pakai akan direnovasi. Perlu diketahui bahwa ruang di lantai 3 adalah ruangan yang baru saja dibuat oleh pihak asrama. Dan saat aku tiba di lantai 3, kala itu aku sempat sedikit kaget karena kulihat lantainya masih berupa semen yang baru dipelur halus. Akan tetapi, sudah terdapat karpet yang telah terpasang untuk kami. Lalu kelompok pun dibagi menjadi 2, bagi yang muslim melakukan kegiatan tahsin dan yang bagi non-muslim melakukan kegiatan pembelajaran mandiri. Tak lama berselang datanglah guru kami yang bernama Pak Wahyu. Ia pun sempat menghampiriku dan teman-teman yang non-muslim, kemudian mengarahkan kami untuk segera memulai pembelajaran umum. Saat itu aku langsung membuka buku pelajaran umum. Kemudian di sisi lain, pada siswa muslim, Pak Wahyu pun menjelaskan cara membaca Al-Quran dengan baik. Tapi di sini, tak lama berselang,
Aku mencium bau amis darah yang terasa sangat menyengat, hingga membuatku merasa sangat mual. Aku pun bertanya kala itu kepada Antonius yang saat itu ada di sampingku. "Kamu berasa baunya ndak?" tanyaku. "Iya, ini bau apa ya? Kok baunya seperti ini?" jawab Antonius. Selagi aku berbicara kepada Antonius, tak sengaja kala itu pandanganku tertuju pada jendela yang berada di ujung ruangan, dan seketika aku melihat sesosok wanita berambut panjang yang wajahnya tak terlihat karena tertutupi rambutnya yang sangat panjang terurai tak beraturan. Di situ jantungku langsung berdegup kencang dan tak sengaja aku cengkram tangan Antonius. "Ah, kamu kenapa sih, Mel?" teriak Antonius merasa kesakitan. Ton, Ton, itu," ucapku gagap tak beraturan karena aku melihat sosok yang mengerikan. Ya, aku melihat wanita itu dengan kebaya kuning lusuhnya, dan pada saat sosok itu bergerak memutar, terlihat pada punggungnya terdapat bolongan besar disertai tetesan darah segar. Pada saat bersamaan, aku pun lalu mendengar semua murid yang beragama Muslim serentak melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang cukup kencang. Seketika makhluk tersebut pun hilang bersama bau anyir yang sudah menyesakan tadi. Kemudian kegiatan pembelajaran kami pun kembali berjalan normal. Saat itu aku melihat Pak Wahyu. Nampak wajahnya tetap tenang. Entah apa dia tidak menyadari kehadiran makhluk tadi, atau memang dia sudah terbiasa menghadapinya. Saat aku sudah memasuki tahun ketiga di asrama ini, sore itu ketika jam mandi telah tiba, suasana kamar mandi masih ramai riuh dengan adik-adik junior yang kala itu sedang mengantri untuk menunggu giliran mandi. Sore itu aku merasa udara terasa dingin, tak seperti biasanya, ditambah semilir angin yang membuat diriku malas untuk mandi. Dan benar saja, tanpa diduga mesin air kala itu mengalami gangguan di asrama ini, sehingga cadangan air di tendon asrama tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka semua saat itu. Akhirnya para pengurus pun berinisiatif untuk menghubungi penjual air bersih atau mobil tangki air. Melihat hal ini semua, aku pun merasa seperti suasana mendukung untuk aku tidak mandi sore itu. Ya, aku merasa hari itu sangat dingin dikarenakan mendung yang masih menaungi langit sejak siang tadi. Banyak para penghuni asrama menunggu hingga pukul 9 malam, dan tidak ada juga tanda-tanda mobil tangki air akan datang. Kami semua hanya bisa berharap air segera mengalir atau kami tidak akan mandi sampai besok pagi. Pukul 2:30 dini hari, salah satu temanku yang bernama Hasan yang mungkin merasa gerak karena tidak mandi sore, sayup-sayup terdengar kali itu suara air yang mengalir masuk ke dalam tendon penampungan air. "Asik, air kita sudah ngalir, bisa mandi nih," pikir Hasan. Lalu dia pun membangunkanku dan teman-teman yang tidur di sampingnya. Siapa tahu ada di antara kami yang juga ingin mandi. "Mandi yuk, itu air udah ngalir tuh," ajak Hasan. "Nggak ah, dingin. Aku mandi sekalian saja besok pagi," jawabku diikuti teman-teman yang lain. "Gak apa-apa ah, mandi sendirian. Yang penting badan segar bisa lanjut tidur lagi." Hasan pun berusaha untuk menghibur dirinya. Alat mandi pun sudah disiapkan oleh Hasan. Tak lupa handuk juga disampirkan ke pundaknya. Pergilah Hasan menuju kamar mandi. Hasan membuka pintu kamar. Suasana saat itu sangat sepi. Tidak ada penghuni asrama satupun yang berlalu lalang di lorong itu. Wajar saja karena kala itu waktu sudah jam 2:30 dini hari. Sebelum masuk ke dalam kamar mandi, Hasan pun berniat untuk mengecek debit air yang ada di dalam tandon. "Sudah banyak ya belum airnya?" dia bertanya-tanya dalam hati. 2 tandon air berjejer di atas pondasi kayu segi 4 beralaskan papan setinggi dada orang dewasa, yang posisinya ada di depan kamar mandi di antara bangunan kiri dan bangunan tengah. Agak ke belakang, mepet dengan pagar. Hasan pun berjalan mulai mendekati tandon, tapi sebelum sampai di tandon itu, kala itu ia melihat ada seseorang berbaju kuning di samping tandon sebelah kanan yang dekat dengan bangunan tengah. Mungkin penghuni asrama lain yang mau ngecek air juga, dalam hatinya kala itu. Dan ketika mulai mendekat, ternyata orang ini terlihat seperti orang yang sedang memakai selimut ke seluruh badan. Kasihan juga nih orang ini nih,
Malam-malam ngecek air kedinginan sampai bau selimut segala, pikir Hasan saat itu. Setelah berjalan semakin mendekat, ternyata bukan seperti orang yang sedang mengenakan selimut, tapi lebih seperti entahlah, yang jelas posisinya membelakangi Hasan. Perasaan Hasan seketika itu menjadi tidak enak ya. Dia melihat ada satu kejanggalan pada sosok seseorang di depannya. Dia pun berniat untuk kembali ke kamar saja. Belum sempat dia kembali ke kamar, ternyata sosok di tapi belum sempat Hasan kembali ke kamar, belum sempat Hasan kembali, ternyata sosok itu terlebih dahulu membalikkan badannya. Perlahan namun pasti, sosok itu mulai menampakkan bagian depan tubuhnya. Terlihat dengan jelas oleh Hasan, sosok itu mengenakan kain putih kusam dengan tangan yang terikat di atas perut, lalu nampak seluruh wajahnya yang hitam mengerikan, lengkap dengan ikatan di kepalanya, seperti hendak bergerak maju menuju ke arahnya. Hasan terkejut, dia berteriak tidak karuan, dirinya yang panik langsung berlari secepat-cepatnya menuju ke arah kamar. Saat itu dia melupakan niatannya untuk mandi di malam itu. Rasa gerahnya sekarang seakan hilang, bergantikan oleh rasa takut yang menggelayuti dirinya. Loh, nggak jadi mandi? Tanyaku yang kala itu terbangun karena mendengar suara pintu yang dibanting dengan cukup keras. Nggak jadi. Besok pagi aja, sekarang tidur aja. Hasan menjawab dengan wajah pucat. Kamu kenapa? Kok aneh? Tanyaku penasaran. Udah, ceritanya besok aja. Pokoknya jangan sekarang, ayo tidur, jawab Hasan singkat. Dan di keesokan harinya Hasan pun menceritakan seluruh peristiwa yang tadi malam sudah ia alami kepadaku. Ya, kejadian yang dialami Hasan masuk ke dalam daftar catatanku mengenai sosok hantu yang menghuni asrama ini. Hingga akhirnya di saat aku mulai memasuki tahun-tahun terakhirku di asrama ini, setelahnya aku mengalami banyak kejadian di sini, aku pun mengalami satu peristiwa yang menurutku sangat berkesan. Ya, kesan yang menakutkan. Kala itu tepat pada saat hari libur Lebaran. Hampir semua siswa di asrama itu pergi pulang untuk berlibur di kampung masing-masing. Aku sendiri memilih untuk tetap tinggal di asrama, ya dikarenakan aku lebih suka tinggal di asrama ini dan menghabiskan banyak waktu dengan hobiku di sini. Di samping itu, liburan juga tidak terlalu lama. Jadi aku berpikir, ya untuk memilih tidak pulang kampung saja. Saat itu tinggallah aku bersama beberapa teman yang tidak pulang kampung di asrama. Pada hari pertama, semua berjalan seperti biasanya. Begitupun juga pada hari kedua, namun saat mulai memasuki hari ketiga malam itu, ketika aku baru saja selesai makan malam dan ingin bersantai di dalam kamar, karena saat itu hari libur sehingga kegiatan pembelajaran ditiadakan. Tiba-tiba saja aku seperti mencium seperti bau gosong kala itu. Saat itu posisiku berada di tangga menuju ke kamar dan kondisi di bawah sudah sangat sepi karena beberapa temanku sudah naik ke kamar masing-masing. Sedangkan petugas asrama pun tak terlihat satupun saat itu. Ya, dikarenakan itu adalah hari libur, jadi yang bertugas hanyalah satu orang dan itu pun mungkin sedang berada di ruangan yang lain. Dikarenakan aku khawatir jika terjadi hal buruk karena bau gosong tersebut, langsung saja aku beranjak ke arah dapur untuk memeriksanya. Dan saat aku berada di dapur untuk memeriksa sekeliling, aku tak menemukan hal-hal yang aneh. Namun tiba-tiba aku seperti mendengar seseorang yang memanggil namaku dengan lirih. Meldi, Meldi. Aku pun langsung melihat ke sisi kiri dan kanan, tapi tak ada siapa-siapa. Dan saat aku menoleh ke arah belakang, kala itu aku dikejutkan oleh seorang sosok nenek-nenek dengan rambut putih acak-acakan berkebaya kuning lusuh bersimbah darah dengan wajah hancur yang menyeringai tepat berdiri di belakangku. Ya, itu adalah sosok nenek-nenek penunggu asrama ini yang sempat beberapa kali kutemui. Namun kali ini posisi kami sangat dekat. Ya, sepertinya dia bisa kapan saja memelukku atau menggigitku. Tak terbayangkan perasaan yang kurasakan kala itu. Terkejut, tubuhku mendadak kaku, tak sempat untuk berpikir apa yang harus
kulakukan? Ya, di saat itu yang bisa kulakukan hanyalah pasrah dan berdoa. Dan di tengah rasa ketakutanku itu, nenek itu tertawa melengking yang sangat memekikkan telingaku. Mendengarkan hal itu, aku pun akhirnya jatuh pingsan. Di keesokan harinya aku pun tersadar kala itu aku sudah berada di rumah salah seorang penjaga asrama yang tak lain adalah kakek Dadang. Beliau pun menanyakan bagaimana kejadiannya hingga aku sampai tergeletak tak sadarkan diri di dapur. Aku pun di sini kemudian menceritakan semua tentang peristiwa tadi malam yang aku alami. Ya, mendengar semua ceritaku, kemudian kakek Dadang pun sedikit bercerita kepadaku tentang sosok nenek-nenek tersebut. Cerita yang kudengar dari kakek Dadang, ternyata sosok nenek tua itu adalah korban pembunuhan di area tempat asrama ini dibangun. Nenek itu dulu dibunuh, lalu mayatnya dikuburkan tepat di belakang pohon bambu yang berada di halaman belakang asrama. Kata kakek Dadang lagi, nenek itu meregang nyawa dengan cara yang tidak wajar, sehingga dia pun selalu mengganggu siapa saja yang tinggal sendirian di asrama sekolah yang memang sudah cukup tua umurnya itu. Kakek Dadang pun kembali menyarankan agar aku pulang berlibur saja ke kampung halaman. Mendengarkan itu semua, aku pun langsung menuruti semua perkataan kakek Dadang. Segeralah aku berkemas untuk pulang kampung di hari ini, dan setelah masuk kembali ke asrama, aku pun tak pernah lagi diganggu oleh sosok nenek tersebut. Ya, karena aku selalu menghindari kegiatan malam dan minta ditemani apabila memang harus melakukan suatu hal di malam hari. Hingga sampai dengan di hari kelulusanku, peristiwa yang mengerikan itu tidak pernah terjadi lagi padaku. Selesai. Wow, itu kisah yang luar biasa ya. Asrama berhantu ya. Jadi kalau kita bicara asrama atau kalau di Jakarta ya, atau di beberapa itu pesantren tuh pasti akan menyimpan kisah-kisah misteri ya, terutama asrama yang dibangun dengan apa ya, bangunan tua ya, yang latar belakang bangunan tua itu pasti akan menyimpan kesan mistis yang luar biasa. Dan pengalaman selama 5 tahun itu yang dirasakan oleh Meldi luar biasa. Kalau saya mungkin udah minta pindah ya. Dan kisah tadi semoga bisa menghibur teman-teman semua di rumah ya, khususnya para penikmat pecinta horor. Dan kisah yang barusan dibawakan adalah kisah kiriman dari salah satu subscriber Extreme Movie yang bernama Meldi. Wah, Meldi, halo, terima kasih ya. Meldi ini asalnya dari Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Poso. Jadi asrama tadi latar belakangnya adalah di Sulawesi Tengah ya, di Kota Poso. Terima kasih, mohon maaf jika memang agak lama ya dari kisah ini dikirim sampai dengan dibawakan, karena memang butuh digarap dulu untuk kisahnya. Sekali lagi terima kasih. Dan buat teman-teman yang mau kisahnya dibawakan di Extreme Movie ini, silakan bisa dikirimkan ke 087845094752. Kami ulangi sekali lagi, 087845094752. Silakan bisa dikirim via WhatsApp ataupun Telegram bebas. Ya, buat yang punya komentar lain silakan bisa tulis ya di kolom komentar, ataupun hanya untuk sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kita akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa dinyalakan juga lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber Extreme Movie, kepada seluruh pendengar Extreme Movie. Karena kalianlah, karena kehadiran kalianlah kami terus bersemangat dalam berkarya, dalam upload di setiap harinya di jam 7 malam. Terima kasih sekali lagi atas dukungan dan support, doa dan support teman-teman semua. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.